Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Ezitian Putra dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Saya akan menjelaskan tentang subjek-subjek hukum internasional mengenai negara Vatikan atau Tahta Suci sebagai salah satu subjek hukum internasional. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu negara Vatikan, siapa pemimpin negaranya, dan kapan negara Vatikan itu dibentuk. Kemudian di mana tempat negara Vatikan itu, dan mengapa dan bagaimana negara Vatikan dapat diakui sebagai subjek hukum internasional. Kota Vatikan dengan nama resmi negara Kota Vatikan adalah sebuah negara enklav yang dikelilingi tembok di dalam kota Roma di Italia dengan luas area sekitar 44 hektar dan populasi sebesar 842 jiwa. Negara Kota Vatikan merupakan negara independen terkecil di dunia, baik area maupun populasi, yang diakui secara internasional. Negara ini berbentuk monarki sakerdotal yang diperintah oleh uskup Roma, yakni Paus. Para pejabat tertinggi negara ini semuanya adalah klerus Katolik yang berasal dari berbagai negara. Sejak kembalinya Paus dari Avignon pada tahun 1377, mereka umumnya tinggal di istana apostolik di dalam wilayah yang sekarang adalah Kota Vatikan. Meskipun terkadang juga tinggal di istana Quirinal di Roma atau di tempat lainnya. Negara Kota Vatikan berbeda dengan Tahta Suci, namun kadang digunakan secara kolektif. Tahta Suci berasal dari kekristenan awal dan merupakan tahta episkopal utama dari 1,2 miliar penganut Katolik Timur dan Latin di seluruh dunia, yang sejak awal pendiriannya memang berbeda di tempat yang sama, yaitu di sekitar Bukit Vatikan. Negara Kota Vatikan terbentuk pada tahun 1929 melalui perjanjian Lateran antara Tahta Suci dan Italia, yang berbicara tentang pendirian ini sebagai suatu ciptaan baru, bukan sisa-sisa negara gereja yang jauh lebih besar, yang sebelumnya pernah mencakup banyak bagian tengah Italia. Menurut perjanjian tersebut, Tahta Suci memiliki kepemilikan penuh, kekuasaan eksklusif, dan yurisdiksi, serta otoritas yang berdaulat atas negara-negara Kota Vatikan. Diperkirakan bahwa daerah di kota Roma yang sebelumnya tidak dihuni ini sudah dianggap suci, bahkan sebelum kedatangan agama Kristen. Pada tahun 326, gereja pertama dibangun di atas tempat ini, yang diperkirakan sebagai makam Santos Petrus. Sejak itu, tempat ini semakin banyak dihuni. Para paus dalam peran sekuler, mereka mulai memperluas pengaruh mereka pada daerah sekitar, dan melalui negara-negara, paus memerintah banyak daerah di semenanjung Italia selama lebih dari 1000 tahun, hingga pertengahan abad ke-18. Ketika seluruh Italia dipersatukan, pada saat itu negara paus disita oleh kerajaan Italia yang baru didirikan. Lalu pada tahun 1870, dalam gerakan penyatuan Italia, wilayah kekuasaan para pemimpin gereja dimasuki ke dalam wilayah Italia, dan wilayah kekuasaan paus lebih kurang lagi ketika Roma dianeksasi. Namun gereja Katolik Roma tidak menerima hal ini, dan timbulnya konflik antara gereja dan kerajaan Italia yang akhirnya diselesaikan dengan perjanjian Lateran yang ditandatangani pada tahun 1929 oleh Kardinal Gaspari yang mewakili Pius ke-11 dan Benito Mussolini yang mewakili Raja Victor Emmanuel III. Isi utama perjanjian ini yaitu diakui negara Vatikan yang berdaulat dan independen di bawah pemerintahan Tahta Suci sebagai status istimewa bagi agama Katolik di Italia, dan ganti rugi terhadap Vatikan atas kerugian yang diderita ketika negara Italia didirikan. Perjanjian Lateran ini tetap diakui meskipun setelah Perang Dunia Kedua, sistem kerajaan Italia berakhir dan berubah menjadi negara republik. Kemudian,
Negara Vatikan merupakan subjek hukum internasional karena diakui oleh negara-negara di dunia yang menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian internasional dan anggota pada beberapa organisasi internasional. Negara yang pertama kali mengakui Vatikan sebagai subjek hukum internasional yaitu Italia, melalui Fakta Lateran yang ditandatangani pada 1929. Yang secara historis, Fakta Lateran ini juga menjadi dasar dirinya negara kota Vatikan. Dalam hubungan internasional, negara Vatikan dikenal juga dengan nama Tata Suci. Dasar lain yang menjadikan Tata Suci sebagai subjek hukum internasional adalah dengan mengacu pada Konvensi Montevideo pada tahun 1933, yang mana Vatikan merupakan pihak yang memenuhi ketentuan-ketentuan pada konvensi tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain: yang pertama, memiliki populasi permanen secara faktual. Kemudian memiliki suatu wilayah tertentu yang dalam hal ini Tata Suci terletak di atas lahan sekitar 44 hektar yang terletak di tengah-tengah kota Roma, Italia. Terdapat suatu bentuk pemerintahan dalam hal ini. Negara Vatikan adalah negara monarki absolut yang diperintah oleh seorang paus sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta memiliki kapasitas untuk terlibat dalam hubungan internasional dengan negara lain. Selain itu, Vatikan adalah anggota pada organisasi-organisasi internasional seperti World Organization of Intellectual Properties dan UNESCO. Vatikan juga memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara di dunia. Sebagai contoh, Indonesia yang memiliki perwakilan diplomatik khusus untuk negara Vatikan. Begitu juga Vatikan terhadap Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.